Wahai anakku yang bersemayam di rahim Desi, bangkitlah! Seketika perut Desi langsung membesar dan akhirnya Wawak tahu akhirnya apa? Ya, akhirnya malam itu juga Desi melahirkan anak siluman. Hai Wak, terima kasih telah mengklik video ini. Kisah horor kali ini merupakan episode kedua dari kisah pelet Semar Mesum ya Wak. Dan yang belum menonton episode pertamanya ada di link di deskripsi ya. Nah, video kali ini tentunya lebih seram Wak, karena si Desi di cerita awal tuh sekarang bukan hanya diteror oleh pocong saja, tetapi secara bersamaan juga diganggu oleh kuntilanak. Bagaimanakah kisahnya? Yuk kita masuk. Cikicrot. Pak, mohon jangan bercanda ya. Ini nggak lucu Pak. Jelas-jelas semalam kami kesini bertemu dengan nenek Semayam. Lalu kata bapak, beliau sudah meninggal. Ucap Desi kepada orang tua parubaya itu. Hai anak muda, buat apa aku membohongi kalian? Semayam yang kalian maksud itu adalah kakak kandungku sendiri. Dan beliau sudah 3 tahun yang lalu meninggal. Kalau kalian masih penasaran dengan nenek Semayam, mari ikut aku, jawab Pak Agus. Hingga di malam hari itu juga mereka bertiga ini ke rumah Agus Wak. Di tempat Agus, Desi dan Ningsih pun bercerita panjang lebar tentang awal mereka bertemu dengan nenek Semayam sampai hal Desi diteror berturut-turut oleh hantu pocong Wak. Setelah mendengar penjelasan dari mereka, Agus pun masuk ke dalam kamarnya sebentar lalu balik lagi menemui mereka. Rupanya Agus mengambil figura yang di dalamnya itu adalah foto Semayam semasa hidupnya Wak. Melihat foto itu, tentu saja membuat Desi dan Ningsih ketakutan. Lalu nenek yang kami temui semalam itu siapa? Tanya Ningsih. Aku kurang paham nak, namun semasa hidupnya Semayam pernah nitip pesan, yaitu siapapun orangnya yang nanti melihat wujudnya Semayam, maka dialah pewaris minyak pelet. Dan ini minyaknya nak, ucap Agus yang langsung menyerahkan suatu benda kepada Desi. Tentu saja Desi menolak akan warisan itu. Ia saja tergila-gila kepada Udin karena dipelet. Lalu bagaimana ceritanya orang yang kena pelet malah memiliki minyak pelet? Sesaat Desi memandangi wajah Semayam yang ada di foto itu Wak. Entah ada suatu energi apa sehingga Desi memperhatikan dengan seksama wajah Semayam. Namun tiba-tiba lepaslah figura itu dari tangan Desi. Mam, Ningsih, ayo kita pergi dari sini, suruh Desi beranjak bangun dari duduknya lalu buru-buru masuk ke dalam mobil. Si Ningsih dan ibunya tadi merasa kebingungan dengan Desi karena memang dua orang ini tidak melihat apa yang Desi lihat saat itu Wak. Di dalam perjalanan menuju pulang, orang tua Desi menanyakan hal apa yang membuat anaknya itu ketakutan sampai setengah mati. Namun Desi mengatakan tidak apa-apa. Katanya Wak, ia hanya salah lihat saja. Sesampainya di kediaman rumah Desi, rupanya si Ningsih ini juga merasakan aura negatif dari foto Semayam Wak. Hingga malam itu ia nggak berani pulang Wak. Akhirnya hinaplah si Ningsih tadi satu kamar dengan Desi. Mereka berdua, si Ningsih dan Desi ini rebahan saling menghadap satu sama lainnya. Sempat mereka ngobrol ringan dan akhirnya keduanya pun ketiduran Wak. Namun baru saja Desi masuk ke alam tidurnya, tiba-tiba matanya terbuka karena mendengar suara panggilan dari arah hadapannya. Di depannya itu kan ada si Ningsih Wak. Nah rupanya si Ningsih ini kesurupan hantu Semayam. Dok, apa kamu sudah tidur? Kenapa minyak pelet itu tidak kamu ambil dok? Minyak itu hanya untukmu seorang, agar kamu bisa mengalahkan pocong itu. Sesaat Desi terdiam melongo mendengarkan sahabatnya yang kesurupan itu Wak. Setelah sadar bahwa nenek Semayam berada di tubuh Ningsih, ketakutanlah Desi hingga ia langsung bangkit dari tidurnya lalu berusaha untuk kabur. Namun Wak, di depan pintu sudah ada pocong yang menunggu Desi.
Melihat pocong di hadapannya, si Disi ini malah langsung jatuh ke lantai. Sesaat melihat pocong dan sesaat melihat ke arah Ningsih. "Ma, tolong Disi, tolong!" teriak Disi Wak. Cuman teriakan Disi itu seperti teredam Wak. Sekuat apapun ia berteriak, suara yang dikeluarkannya saat itu tetap kecil. Rasa takut Disi semakin menjadi setelah pocong di hadapannya tadi perlahan-lahan melayang mendekati dirinya. "Wahai istriku, ikutlah denganku dan jangan pernah berpaling dari cinta kita," ucap pocong itu Wak yang terus mendekati Disi. Namun tiba-tiba rupanya wujud nenek semeyam berada persis di belakang pocong dan langsung mencengkramnya. "Berani-beraninya kamu mendekati leluhurku. Matilah kau." Tiba-tiba kedua makhluk itu langsung hilang Wak. Setelah makhluk tadi menghilang, seketika tubuh Disi melemah, akhirnya ia pun pingsan. Besok paginya, perlahan kedua mata Disi terbuka Wak, dan orang yang pertama kali ia lihat saat itu adalah Ningsih. Setelah itu ada Sumi sang ibu. "Syukurlah kamu sudah sadar nak. Apa yang terjadi nak? Kenapa kamu tidur di lantai?" ucap ibunya. Kebetulan saat itu Disi sudah berada di tempat tidurnya Wak. Jadi saat itu Disi ditemukan pingsan di lantai. Lalu dua orang ini, si Ningsih dan Sumi ibunya, mengangkat tubuhnya Disi ke kasur. "Ma, aku takut ma," ucap Disi yang langsung menggenggam tangan ibunya. "Tak apa nak, kamu aman di sini. Ada ibu dan juga adik Ningsih." "Sesungguhnya apa yang terjadi nak?" tanya ibunya Wak. Akhirnya Disi pun menceritakan bahwa pocong dan kuntilanak nenek semeyam telah meneror kehidupannya Wak. Masalah gaib yang menimpa Disi tentulah hal yang sangat rumit dan susah untuk bisa dimengerti sebagian orang. Namun aku yakin Wawaknya masih standby di sini pastilah mempercayai bahwa selain kehidupan manusia ada juga kehidupan alam sebelah, salah satunya adalah bangsa jin. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Melihat Disi yang begitu trauma, untuk memecahkan atau mencari jalan keluar satu-satunya yaitu mereka harus kembali ke rumah Agus. Hingga di pagi itu juga mereka tiga orang ini meluncur masuk ke desanya Agus. Sesampai di rumah Agus, mereka pun menceritakan hal buruk yang telah menimpa Disi. Sesaat Agus terdiam sejenak lalu berkata, "Sebenarnya dari kemarin aku sudah menduga pasti Jun Korin Semeyam akan menemuimu. Dan di sini perlu kalian garis bawahi bahwa kuntilanak itu bukanlah Semeyam. Kalau Semeyam sudah berada di alam sana, jadi yang datang itu adalah jin," ucap Agus Wak. "Pak, tolonglah saya. Mohon jauhkan gangguan-gangguan itu dari saya, Pak. Saya benar-benar takut," ucap Disi. Untuk memecahkan masalah ini, jalannya hanya satu nak, yaitu kamu terima saja minyak pelet dari Semeyam ini, ucap Agus yang langsung menaruh minyak itu di hadapan Disi Wak. Dirasa jalan mereka sudah buntu dan tidak mendapatkan solusi lain selain minyak pelet itu, akhirnya Disi pun menerimanya Wak. Malam harinya, Disi, Ningsih, dan Sumi orang tuanya Disi ini berada di satu kamar Wak. Sebenarnya Ningsih ingin pulang ke rumahnya sendiri, namun karena permintaan Disi dan Sumi untuk menemani mereka walau hanya satu malam lagi, akhirnya Ningsih pun mengiyakannya Wak. Pada pukul 10 malam, Sumi dan Ningsih sudah berada di tempat tidur, sedangkan si Disi yang berada di tengah-tengah di antara mereka berdua tadi, ia sangat susah untuk bisa memejamkan kedua matanya. Karena si Disi ini dibayangi oleh dua makhluk sekaligus Wak. Jadinya dia merasa gelisah dan dihantui dengan rasa teramat takut. Saat itu Disi rebahan posisi telantang dengan sorot mata memandang plafon kamar. Di plafon itu ada seekor cacak Wak. Dengan mata cacak itu tajam memandangi Disi. Ya, itu cacak biasa Wak. Namun tiba-tiba cacak itu langsung menjatuhi Disi tepat di wajahnya.
Spontan mata Desi terpejam, lalu setelah ia membuka mata, rupanya sudah ada pocong persis di hadapan wajah Desi. Bukan hanya di situ saja Wak, pocong itu pun memuntahkan cairan nanah yang sangat busuk di wajah Desi. Ikutlah dengan aku istriku. Di sini bukanlah alam kita. Alam kita ada di sana. Si Desi ini Wak, jangankan untuk berteriak minta pertolongan ke ibu dan Ningsih, menggerakkan badannya sedikit pun sudah tidak bisa apa-apa lagi. Wahai pocong, lepaskanlah leluhurku. Kalau tidak, kamu akan menyesal selama-lamanya. Dok, jangan takut. Kami di sini untuk membantu dirimu. Oleskanlah minyak pelet itu ke pocong agar ilmu Udin ke kamu kembali kepada dirinya sendiri. Seketika tangan Desi refleks, lalu ia mengambil minyak pelet yang ada di kantongnya Wak, langsung mengoleskan minyak itu tepat di wajah pocong yang membusuk Wak. Istriku, teganya dirimu meninggalkan aku. Apa salahku? Walaupun hari ini aku musnah di tanganmu, setidaknya jagalah bayi kita yang ada di perutmu itu. Wahai anakku yang bersemayam di rahim Desi, bangkitlah. Seketika perut Desi langsung membesar dan akhirnya Wawak tahu akhirnya apa? Ya, akhirnya malam itu juga Desi melahirkan anak siluman. Mama, ucap anak siluman itu berdiri persis di perut Desi. Tidak, teriak Desi hingga membangunkan ibunya dan Ningsih. Astaga, bau apa ini nak? Hihi, di wajahmu ada nanah dan ulat. Kenapa nak? Teriak ibunya Wak. Akhirnya Desi pun tak sadarkan diri lagi. Jadi Wak, setelah anak siluman tadi lahir, si pocong pun lenyap seketika hingga menjadi segumpalan arang. Sedangkan jin kuren semayam beserta kuntilanak udam dari minyak pelet yang ada di tangan Desi seketika saat itu juga menghilang. Setelah Desi terbangun dari pingsannya, ia melihat di sampingnya ada si ibu dan ada si Ningsih. Ibu, aku takut, ucap Desi lirih. Tak apa nak, setan itu sudah lenyap dari rumah kita. Mulai sekarang, kamu sudah bisa menjalankan hari-harimu dengan normal nak. Apa benar bu, ibu tidak bohong kan? Betul nak. Tiba-tiba suara lelaki memotong pembicaraan antara ibu dan anak, dan orang itu tidak lain adalah Agus. Rupanya Wak, sewaktu Desi pingsan, ibu dan Ningsih ini memandikan Desi Wak. Setelah itu, Ningsih langsung menjemput Agus hingga Agus pun berada di rumah mereka. Desi, apa kamu baik-baik saja? Ucap Ningsih yang memegangi tangan Desi. Iya Neng, aku baik-baik saja, namun aku telah melahirkan anak pocong. Tentu saja pernyataan Desi yang mengatakan telah melahirkan anak siluman membuat si isi rumah keheranan, terlebih Ningsih dan ibunya. Karena sewaktu mereka bangun mendengar teriakan Desi, tidak ada orang lain yang mereka lihat selain hanya Desi saja Wak. Tak mungkin kamu melahirkan, kamu aja belum menikah nak, ucap ibunya Wak. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara laki-laki di luar rumah memanggil-manggil nama Desi. Desi sayangku, keluarlah. Aku sangat mencintai dan menyayangimu. Hehehe, Desi, cinta ini membuat aku tergila-gila. Lala, betapa senangnya hatiku. Nah, setelah mereka lihat siapakah orang itu, ternyata itu adalah Udin yang sudah menjadi gila. Kalau Wawak suka dengan cerita ini, mohon kiranya untuk meringankan jari klik tanda like-nya
Dan yang belum subscribe, silahkan klik tanda subscribe-nya ya Wak, dan bunyikan tanda notifikasinya, karena masih banyak kisah horor lainnya. Thanks for watching.